Shalom, selamat pagi anak-anak kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran agama Kristen pada hari ini untuk anak kelas 5. Nah, pada hari ini kita masuk bab 2 yaitu dengan judul dampak dosa, di mana anak-anak nanti bisa membaca dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami akan belajar, berkatilah kami, pimpin dan tuntun kami. Dalam nama Yesus, amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita akan menyanyi pujian ini. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 2. Di muka Tuhan Yesus terjungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Ya. Bisa ya? Coba kita nyanyikan bersama-sama pujian ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Nah, itu pujian yang nanti akan kita nyanyikan setiap kali kita berjumpa dalam pembelajaran. Baik anak, hari ini kita akan belajar apakah dosa itu. Ya, apakah dosa itu? Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ya, kemarin kalian sudah belajar tentang arti dosa dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Bisa dinyatakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya. Nah, apakah sama dosa dan kesalahan itu? Nah, kalau kesalahan itu adalah perbuatan yang kita lakukan karena lalai atau karena lupa. Ya. Ketika anak ke sekolah, pernahkah anak-anak tidak mengerjakan PR? Kadang-kadang kita lupa. Nah, ini adalah kesalahan dan bisa diperbaiki. Ya, ini berkaitan dengan hidup sehari-hari. Karena ketika kita di sekolah, ya mungkin salah kostum dalam seragam itu juga sudah kesalahan. Ya, tapi dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar anak yang sedang marah. Nah, marah ini adalah dosa. Karena dari kemarahan inilah muncul yang namanya kalau marah tidak selesai akan mengakibatkan pembunuhan. Tentu hati-hati sekali diawali dari marah.
Mari kita mendengar cerita Alkitab pada hari ini. Ya. Cerita Alkitab hari ini adalah Kain dan Habel. Anak-anak, siapa Kain dan Habel? Kain dan Habel adalah anak-anak dari Adam dan Hawa. Ya. Ketika mereka sudah besar, Kain dan Habel memiliki pekerjaan sendiri-sendiri, di mana Kain kakaknya sebagai petani dan Habel ini sebagai penggembala domba. Dan ketika mereka sudah besar, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan di atas mezbah. Dan ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, ya di sana persembahan Habel lah yang diterima oleh Tuhan, ya. Dan persembahan Kain tidak. Apa buktinya? Di mana mezbah itu waktu itu ya turun api yang menghabiskan persembahan Habel. Mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Kalau kita baca dalam Kejadian 4 anak-anak, di sana Habel memberi yang terbaik dan dia percaya pada Tuhan, dia punya iman pada Tuhan bahwa persembahannya diterima oleh Tuhan. Tetapi Kain tidak diterima karena apa? Mungkin Kain ini tidak dengan iman, tidak dengan percaya, memberi yang kurang baik, asal saja. Nah, ketika Kain melihat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, maka di sana timbullah yang namanya marah, iri hati kepada Habel, sehingga Kain yang marah. Ya, tadi sudah dilihat ya gambarnya orang marah, iri hati menimbulkan marah dan kemarahan tidak selesai sehingga Kain membunuh adiknya Habel. Nah, anak-anak, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan dosa itu ya. Contohnya marah ini, iri hati, marah itu sangat berbahaya, ya. Nah, dari cerita ini coba kalian menjawab. Nanti silakan Anda baca Kejadian 4. Apa yang dapat kamu pelajari dari cerita tentang Kain dan Habel? Ya, apa yang bisa kamu pelajari? Ya. Mengapa Kain membunuh adiknya Habel? Apakah dampak dari dosa yang dibuat oleh Kain? Ya, sekarang karena kita masih daring ya, kita tidak bisa bermain drama, jadi 4 ini tidak ya, hanya 3 ini tolong dijawab ya. Kemudian kita mau belajar apakah penyebab dosa. Jadi dosa itu ada penyebabnya. Kalau kesalahan kadang-kadang kita lupa ya, tidak disengaja. Tapi dosa itu ada penyebabnya. Sebelum seseorang membunuh, seperti Habel Kain tadi, ada perasaan iri hati, lalu marah. Dan iri hati itu ada di dalam hati. Dan ketika hati kita ada iri dan marah, terpancar dari wajah kita yang keras, yang sinis kepada orang lain. Nah, apakah yang menyebabkan dosa? Yaitu perasaan marah, iri hati, dengki, serakah, keinginan untuk menguasai, ingin menguasai, sombong, egois, pentingkan diri sendiri. Marah contohnya tadi Kain, iri hati Kain tadi. Serakah, ini maunya pengen yang banyak. Sombong, Goliat, menyebabkan dosa. Dan juga egois, pentingkan diri sendiri, ini mengakibatkan, ini adalah penyebab dari dosa. Kita membaca Matius 5 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Anak-anak, dalam Matius 5, 21-22 Tuhan mengajarkan bahwa ketika orang itu membunuh harus dihukum. Jadi jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Sebelum kita membunuh, ya, jadi di sana membunuh itu ada penyebabnya, yaitu tadi cerita Kain tadi, Kain dan Habel ada kemarahan. Jadi kalau kita sudah marah saja, kita sudah dihukum. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita marah itu sudah dihukum. Tentu tidak boleh marah, harus cepat mengampuni. Demikian juga ketika berkata kepada saudaranya kafir, artinya menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya dalam beragama dan sebagainya, ini harus dihukum.
Jadi perkataan kita harus benar-benar dijaga supaya tidak menimbulkan kemarahan bagi orang lain yang akan menimbulkan pembunuhan. Pertama dijaga yaitu perkataan kita dan juga hati kita. Baik. Ini anak-anak perhatikan, kita lihat dampak dosa. Dampak dosa ini bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dampak dosa bagi diri sendiri adalah ada perasaan bersalah, tidak tenang, cemas, dan tidak ada damai sejahtera. Sama seperti Kain ketika setelah dia membunuh Habel, Tuhan bertanya, tapi dia tidak menjawab. Dia mengatakan, emangnya aku ini penjaga adikku. Ada perasaan bersalah, tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Ya, pernah kalian mengalami sesuatu ketika anak bersalah? Pasti tidak ada damai sejahtera. Ini bagi diri sendiri. Yang kedua juga bagi orang lain, itu akan menimbulkan sakit hati dan kepedihan. Jadi membuat orang lain terluka. Ya. Nah, untuk itu dampak dosa juga berdampak membuat manusia itu hidup menderita. Sampai hari ini ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus bekerja berlelah-lelah untuk mencukupi kebutuhannya. Sampai hari ini setiap orang harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau tidak bekerja tidak boleh makan, itu firman Tuhan. Ya, kemudian menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Jadi hubungan manusia dan Allah menjadi terputus sehingga orang berdosa tidak berani atau tidak mampu untuk mencari Tuhan. Ya. Akhirnya mendatangkan maut atau kematian kekal. Mengapa manusia bisa sakit dan mati? Itu karena dosa. Tetapi kita di sini bahwa manusia berdosa itu sudah kemarin belajar kecenderungannya hanya berbuat dosa, bukan berbuat baik anak-anak ya. Kecenderungan hati manusia itu hanya berbuat dosa. Ya. Jadi apa yang menyebabkan manusia berdosa itu adalah ketidaktaatan terhadap firman ya, atau memilih kehendaknya sendiri untuk mentaati iblis daripada mentaati Tuhan. Itu mendatangkan maut, kematian kekal. Di dalam Roma 3:23 upah dosa adalah maut. Roma 6:23 upah dosa adalah maut ya. Jadi kita semua akan mengalami ini kalau kita tidak punya jalan keluar. Dosa ini harus punya jalan keluar. Siapakah yang dapat mengatasi dosa kita? Jadi kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri. Semakin kita berbuat baik, kita tidak akan mampu berbuat baik selamanya. Karena kita terbatas. Ya, kita terbatas. Nah, bagaimana? Siapa yang dapat mengatasi dosa kita? Kita buka 1 Yohanes 1 ayat 7-9. 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Siapakah yang dapat mengatasi dosa? Itulah darah Yesus. Itulah Tuhan Yesus sendiri yang sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dan ketika kita diampuni, maka kita pun akan mengampuni orang lain. Kita akan mengalami damai sejahtera. Dan pasti kita tidak akan mengalami hukuman kekal karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Mari kita menghayati hidup yang terhindar dari dosa. Jadi bagaimana supaya kita tidak melakukan dosa? Yang pertama kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, ketika mungkin ada keinginan untuk berbuat dosa, kita berdoa minta kekuatan Tuhan. Ya, kita berdoa dan kita harus berani menolak untuk tidak berbuat dosa, karena kita ingat bahwa dosa itu mendatangkan maut. Dampak dosa mendapatkan hukuman seperti Kain. Apa hukuman bagi Kain, anak-anak? Kain harus diusir, ya. Kain harus diusir dari tanah itu. Dia harus mengembara, tetapi Kain tidak mampu, ya. Dia takut dibunuh juga oleh orang lain.
Tetapi Tuhan oleh kasih-Nya yang besar, Tuhan mengampuni dan melindungi Kain sehingga Kain tidak dibunuh. Itulah kebesaran Tuhan bagi manusia berdosa. Untuk itu mari kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Nah, sekarang menghayati hidup dari dosa. Apakah kamu pernah terdorong rasa marah? Ya, ini pengalaman pribadi kalian. Apakah kalian pernah rasa sampai balas dendam? Nah, hal apa saja yang dapat kamu lakukan agar tidak mudah berbuat dosa atau terhindar dari dosa karena amarah dan dendam? Apa yang kamu lakukan? Ya, Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah bagi mereka. Ya, berdoalah dan berkatilah. Yaitu doa. Ya, itu salah satu. Nah, nanti kalian bisa mengisi sendiri sesuai dengan pengalaman kalian. Seberapa sering kamu mengakui kesalahan atau dosa-dosamu? Ya, karena berapa kali sehari kalian berbuat salah, berdosa, dan berapa sering kalian mengakuinya. Nah, ini pengalaman pribadi. Yang ketiga adalah buatlah sebuah doa yang menyatakan atas pengakuan atas dosa-dosa dan mohon Roh Kudus untuk menolong kamu agar tidak jatuh dalam dosa. Ini tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas kalian berikutnya adalah membuat doa pengakuan dosa yang sudah tadi ya, membuat doa pengakuan dosa. Saya kira setiap kita pernah bersalah, pernah berdosa, dan bagaimana kita harus menyelesaikan dosa kita dengan mengakui dosa kita, mohon ampun pada Tuhan, dan tidak lagi mengulangi dosa yang sama, sehingga kita mengalami damai sejahtera. Kemudian membaca materi buku LKS halaman 12-13 dan mengerjakan tugas di buku LKS juga halaman 13 dan 15, karena di sana ada nyanyian do re mi. Ya, silakan kalian mungkin buka bukunya. Ya, yaitu do itulah dosamu, ya, re relakan hatimu, mi minta pada Yesus, fahami firman-Nya, gitu ya. Nanti saya akan tugas selanjutnya untuk nyanyi ini, ya. Baik anak-anak, sekian, terima kasih untuk perhatiannya, selamat belajar, dan di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, ya, dengan mencuci tangan pakai sabun sering mungkin. Jangan lupa terus pakai masker ketika keluar rumah, dan jaga kesehatan, istirahat yang cukup anak-anak, minum vitamin, makan